Kalau kita perhatikan bahwa apa yang dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. ya, di situ kita melihat bahwa Tuhan tahu betul orang Kristen tidak akan bisa menang tanpa Roh Kudus, tanpa menjadi satu dengan Roh Kudus, manunggal dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dia katakan bahwa jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Karena kalau kamu berperang tanpa Roh Kudus, pasti kamu akan jadi pisang epe, pasti kamu akan jadi perkedel, pasti kamu akan jadi onde-onde. Karena iblis ini terlalu kuat untuk dihadapi. Hanya kekuatan ilahi yang bisa mengalahkan musuh, bisa mengalahkan kekuatan roh jahat ini. Nah, kita perhatikan di bagian lain, Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, apa yang Tuhan katakan di situ? Aku dan Bapa adalah satu. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah kunci kemenangan daripada Tuhan Yesus. Waktu dia turun menjadi manusia, kalau hanya dengan kekuatan manusianya, dia tidak akan mungkin bisa menang. Tapi dia perlu kekuatan Bapa, kekuatan ilahi. Makanya dia memberi teladan, dia memberitahu kepada umat Tuhan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi pada saat dia berperang, kekuatan Bapa, kekuatan ilahi itu terus membackup dia, sehingga sehebat apapun, walau 1000 itu ada di samping kirinya, walau 10.000 ada di sebelah kanannya, artinya musuh-musuh yang sangat kuat itu, yang sangat berbahaya itu tidak akan mengalahkan dia, karena dia tidak sendiri. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu, dia waktu datang ke dalam dunia memberikan contoh kepada manusia. Nah, kok terlalu berani orang Kristen berjalan, berperang tanpa Tuhan? Kapan? Mungkin ada yang bertanya, kapan kita berperang? Kita berperang setiap hari. Di tempat pekerjaan kita berperang. Karena ada begitu banyak racun setan yang coba masuk di situ. Ada begitu banyak kenajisan yang coba menyentuh manusia. Itu ada di tempat itu. Kita di pasar pun juga begitu. Kita di sekolah pun ada begitu banyak racun setan yang mematikan hadir di situ. Kalau kita tidak menjadi satu dengan Bapa kita, kita tidak akan pernah menang. Tidak akan. Sampai kapanpun kita tidak akan menang. Ini yang dikatakan Tuhan, aku dan Bapa satu. Di mana Bapa di situ aku. Di mana aku di situ Bapa. Jadi kalau setan datang menyerang, kekuatan yang muncul, yang keluar dari dalam dirinya, itu adalah kekuatan ilahi. Dan ini yang Tuhan katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Supaya apa? Supaya apabila roh Tuhan turun, roh yang sama yang mengurapi Tuhan Yesus, itu roh yang sama pula yang akan memberi kemenangan di dalam kehidupanmu. Karena kalau sudah kekuatan roh hadir di dalam hidup manusia, jangankan cuma satu setan, mau nenek moyang setan pun itu akan dengan mudah kita bisa kalahkan. Makanya Daud pernah berkata, walau 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku. Dan ini yang kita harus perhatikan baik-baik perjalanan hidup kita. Coba kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan. Ya, kamu dicerai-beraikan. Artinya ini peperangan makin mengganas. Jadi pada waktu kuasa iblis datang, manusia ini kocar-kacir. Sekalipun dia murid-murid Tuhan, orang percaya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan di situ? Masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Ya, kamu meninggalkan aku seorang diri, karena begitu ganasnya pertempuran ini, sampai murid-murid pada waktu itu ketakutan. Mereka lari kemana-mana, kocar-kacir mereka. Karena iblis datang dan pada waktu itu ingin menghabisi dan membunuh semua mereka pada waktu itu.
Namun aku tidak seorang diri, Nah, ini rahasia kemenangan yang dimiliki oleh Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus di situ? sebab Bapa menyertai aku. Ya, aku tidak seorang diri, tapi Bapa menyertai aku. Inilah yang membuat dia mengalami kemenangan di dalam perjalanan hidup ini. Tidak ada kunci lain, tidak ada jalan lain, tidak ada metode lain untuk mencapai kemenangan, bukan karena kekuatan pendidikan kita. Sampai S7 pun kita belajar, itu kacang-kacangnya setan itu bagi kekuatannya setan. Tidak ada artinya untuk berperang menggunakan cuma dasar dari pendidikan yang kita terima. Dari masih TK kita sudah diajarin pendidikan moral. Kita sudah diajarin beretika yang baik. Kita sudah diajarin bagaimana mengutamakan orang lain. Kita sudah diajarin attitude yang baik, sikap yang baik. Tapi semua itu buyar pada saat setan mulai datang dan menghancurkan hidup manusia. Makanya kita perhatikan begitu banyak orang pintar, begitu banyak pejabat, sekolah tinggi-tinggi, mungkin bukan hanya S3, S4, S5 sampai S7. Tapi begitu dengar sudah masuk ke dalam penjara. Karena apa? Karena dengan begitu mudah setan bisa kalahkan manusia. Tidak ada yang mampu bertahan menghadapi racun setan. Dia pelintir sedikit saja manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang akan terjadi? Manusia akan mati, karena upah dosa adalah maut. Dan saya percaya tidak ada satu manusia pun yang mau dibunuh sama setan. Itu sebabnya kalau kita dengar sudah yang namanya pembunuhan, itu adalah sebuah dosa yang paling keji. Dan itu paling dilawan oleh semua bangsa. Tetapi sayangnya bangsa-bangsa tidak bisa melawan setan, karena setan terlalu kuat. Ini yang kita harus kenali di dalam kehidupan ini. Nah, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Paulus ya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Penindasan. Nah, kita harus sadar loh. Ini Paulus bicara dan ini ditulis oleh firman. Jadi ikut Tuhan itu kita akan diserang dengan peperangan, akan ada penindasan. Karena setan marah sekali sama kita. Terus? Atau kesesakan? Atau kesesakan. Atau penganiayaan? Atau penganiayaan. Atau kelaparan? Atau kelaparan. Atau ketelanjangan? Atau ketelanjangan. Ini nggak dibicarakan ini di dalam gereja nih. Seolah-olah hal ini tidak ada. Padahal firman tulis dengan jelas. Setiap pengikut Tuhan itu harus siap berhadapan dengan peperangan yang model seperti ini. Kalau ini terjadi di dalam hidup kita, kalau kita tidak menjadi satu dengan Kristus, kita akan kalah, saudaraku. Terus? Atau bahaya? Atau bahaya? Atau pedang? Atau pedang. Kalau dulu belum ada senjata. Kalau ada senjata pasti Paulus bilang. Atau senjata F16 itu pasti dia tulis di situ. Cuma dulu belum ada senjata, jadi cuma dia bilang pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Nah, oleh karena engkau. Ini perhatikan gereja Tuhan. Perhatikan umat Tuhan. Orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ini ditulis jelas oleh firman. Ini bukan sesuatu yang tidak harus kita tutupi. Kita harus bicara dengan jelas peperangan ini. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Iya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Iya, kalau yang disenangi sama pendeta cuma ambil ayat 37. Kita lebih dari pemenang. Tapi mereka nggak lihat 35 dan 36 ini orang Kristen ini jadi perkedel ini. Karena apa? Karena peperangan yang sangat hebat. Ya, kita harus kenal peperangan. Jadi jangan waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi peperangan yang hebat dari musuh, jangan kemudian langsung kita kaget dan kita berkata apa-apaan nih. Gua kan udah bayar perpuluhan setiap bulan. Gua kan udah berdoa sebelum tidur, bangun tidur berdoa. Saudaraku, kita akan menghadapi pertempuran yang hebat. Kalau engkau tidak siap dengan pertempuran ini, mendingan jangan ikut Tuhan. Karena setan marah sekali dengan kita. Ya, bangkitlah.
dan jadi pemenang. Kalau Anda mau jadi pemenang, Anda harus menjadi satu dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus harus hadir di situ. Artinya, hati kita harus menyala, roh kita harus terus memanggil dan berseru kepada Tuhan untuk menjadi intim dan mencintai Dia lebih daripada segala-galanya. Karena hanya dengan begitu, baru kita bisa mengalami kemenangan. Saudaraku, waktu kita sangat terbatas. Kita akan dengarkan dulu beberapa informasi yang perlu kita dengarkan. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Miracle of Christ mengadakan ibadah di setiap hari Minggu jam 10 pagi di Hotel Solmarina, Jalan Raya Serpong, kilometer 7. Miracle of Christ mengadakan ibadah di setiap hari Minggu jam 10 pagi di Hotel Solmarina, Jalan Raya Serpong, kilometer 7, 500 meter dari Bundaran Jam Alam Sutra. Bagi Anda yang butuh informasi, silakan hubungi di PIN BB 2979B275, di PIN BB 2979B275. Nomor SMS 0852 1247 5667. Di nomor SMS 0852 1247 5667. Info selanjutnya kunjungi website kami di www.yusufmoc.com, di www.yusufmoc.com. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu di program kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.